Saat ini kita sedang berada di bab 4, yaitu berbicara tentang integral. Nah, kita sudah membahas tentang fungsi parametrik di C. Kita juga sudah membahas bagaimana melakukan integral terhadap T, harusnya integral WT terhadap T. Dan sekarang kita akan membahas tentang lengkungan di bidang kompleks. Berikut ada beberapa definisi atau notasi yang perlu Anda ketahui sebelum kita membahas tentang integral pada bidang kompleks ya. Nah, jadi sebelum mendefinisikan integral pada bidang kompleks, sebelumnya itu kita sudah mendefinisikan integral tapi terbatas terhadap T saja gitu ya. Jadi kita belum integral f dz. Nah, ini kita belum lakukan ya. Kita baru integral f-nya itu bidang kompleks f dt ya. Nah, ini yang baru kita lakukan. Nah, kita akan membahas dulu lengkungan dan sifat-sifatnya di bidang kompleks. Nah, lengkungan di bidang kompleks itu adalah sebenarnya sebuah himpunan titik-titik di bidang kompleks yang disebut Z dalam kurung T, di mana T itu berjalan dari A sampai B ya. Jadi T-nya itu hanya dari A sampai B, dan lengkungan itu adalah koleksi dari titik-titik ZT, di mana titik-titik ZT itu kalau kita representasikan adalah XT ditambah IYT. Dan untuk agar menjadi syarat sebuah lengkungan, si XT dan YT itu harus fungsi kontinu terhadap T gitu. Nah, lengkungan yang akan dibahas pun biasanya bukan lengkungan yang aneh-aneh, adalah lengkungan yang simple ya. Kita sebut sebagai simple atau lengkungan sederhana jika lengkungan tersebut tidak memotong dirinya sendiri. Maksudnya seperti ini ya. Jadi ada lengkungan tapi tidak memotong tuh seperti ini nih. Jadi ini tidak terjadi. Nah, ini memotong dirinya sendiri. Atau bahasa matematiknya itu terdapat T1 dan T2 yang berbeda ya. Di sini harusnya ada T1 itu tidak boleh sama dengan T2, tetapi ZT1 itu sama dengan ZT2. Ini tidak boleh terjadi nih. Jadi lengkungannya itu ya tidak memotong ya, seperti ini. Nah, semoga cukup jelas. Kemudian ada definisi berikutnya atau notasi berikutnya. Nah, sebuah lengkungan simple disebut tertutup jika ZA itu sama dengan ZB. Nah, A itu dan B itu titik awal dan titik akhir ya, jika Anda ingat. Jadi kalau kita gambarkan ini ketika di T sama dengan A, dan lengkungan itu bisa bergerak kemana aja gitu. Asal kontinu itu berarti tidak boleh putus ya, jadi harus melanjutkan dan kembali ke sini gitu. Jadi di TA dan sama dengan B-nya itu mepet ya. Seperti ini. Itu adalah lengkungan simple yang tertutup. Nah, kemudian lengkungan simple tertutup disebut juga berorientasi positif jika arahnya itu berlawan dengan arah jarum jam. Nah, yang saya gambarkan di sini, ini searah dengan jarum jam, jadi dia berorientasi negatif. Yang berorientasi positif itu yang arahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan ini titik awal, titik akhirnya ya. Ini T sama dengan A, ini T sama dengan B. Nah, ini berorientasi positif. Jadi kita punya lengkungan yang simple, kemudian yang simple itu disebut juga dengan tertutup, kemudian lengkungan simple tertutup itu disebut berorientasi positif jika arahnya berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini ada sedikit contoh yang sederhana ya. Ini saya gambarkan di sini aja. Nah, ketika T-nya 0, posisi kita ada di sini. Nah, kemudian ketika T-nya 1, posisi kita ada di 1 ditambah I ya, berarti ada di sini. Ya, semoga ini cukup jelas nih. Kemudian ketika T-nya sama dengan 1 menggunakan yang bawah, 1 plus I juga, berarti lengkungan tersebut continue ya. Continue karena menyambung. Kemudian ketika T sama dengan 2, kita mendapatkan 2 plus I. 2 plus I itu posisinya di sini. Nah, ini adalah lengkungan yang didapatkan dari fungsi ini ya. Semoga cukup jelas ya. Nah, ini adalah lengkungan simple tapi tidak tertutup. Kalau tidak tertutup berarti kita tidak bisa menentukan orientasinya ya. Berikut ini saya punya contoh yang lumayan banyak, ada 3 contoh. Nah, di sini kita bisa mencoba menggambarkan lengkungan yang
yang didapatkan dari fungsi berikut ini ya. Nah, untuk contoh 2, E pangkat IT itu sering muncul. Nah, seharusnya Anda sudah cukup hafal bahwa E pangkat IT itu adalah sebuah lingkaran ya, sebuah lingkaran berjari-jari satu. Nah, titik awalnya ada di mana? Ya kita substitusikan aja T sama dengan 0, E pangkat I kali 0 kan E pangkat 0, E pangkat 0 itu 1, berarti titik awalnya di sini. Ya. Kemudian kita pengen tahu orientasinya, karena ini lengkungan tertutup ya. Lengkungan tertutup berarti E pangkat 2pi pun jatuh-jatuhnya di 1 juga ya. Jadi T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 jatuh-jatuhnya di titik yang sama. Nah, untuk tahu orientasinya kita substitusikan aja T sama dengan, misalkan T sama dengan pi per 2, sehingga E pangkat I pi per 2, Anda tahu bahwa ini adalah I ya. Berarti ini adalah posisinya dari sini nih. Nah, berarti ini adalah orientasinya. Berarti lengkungan ini adalah sebuah lingkaran tertutup berjari-jari satu yang arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Nah, ini semoga cukup jelas. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh 3 itu sebenarnya lingkaran lagi ya. Ini adalah lingkaran lagi tetapi ditambah Z0 ya. Nah, Z0 itu suatu titik sembarang di bidang kompleks ya. Ini anggap ini Z0-nya. Ini X0 dan ini Y0, berarti ini Z0. Nah, ditambah E pangkat I theta dan tetanya jalan-jalan dari 0 sampai 2pi. Berarti ini adalah lingkaran yang berjari-jari 1 tetapi pusatnya bukan di 0,0, pusatnya sekarang di Z0 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini jari-jarinya 1 ya. Nah, ini adalah gambar lengkungan tertutup untuk contoh 3. Nah, selanjutnya saya akan bahas contoh keempat. Contoh keempat, lagi-lagi kita berhadapan dengan lingkaran, pusatnya sekarang di 0,0, pusatnya di 0,0, jari-jarinya pun 1 ya, karena ini adalah 1 kali M pangkat min I theta. Cuman bedanya sekarang orientasinya ke bawah ya. Titik awalnya di sini, titik akhirnya pun di sini. Ini 1 ya. Nah, ini semoga cukup jelas dari ketiga contoh ini ya. Jadi ketiga contoh ini kebetulan merupakan lingkaran semua, jari-jarinya 1 semua. Yang membedakan contoh 2 dan contoh 3 itu adalah pusatnya. Tapi yang membedakan contoh 2 dengan contoh 4 itu adalah orientasinya.